Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu pernah mendengar atau bahkan mengalami sendiri kesulitan yang begitu besar sampai-sampai sepertinya kita tidak bisa keluar dari keruwetan itu. Seperti menemui jalan buntu. Begitu ruwet persoalannya, tidak ada jalan keluar. Mungkin kemudian ada yang berhasil keluar, tapi ada yang kemudian tidak berhasil. Menurut saya, ketika kita mengalami kesulitan besar, ketika kita mengalami masalah yang begitu rumit, selalu ada jalan keluar. Selalu. Tapi bagaimana Romo ketika ada orang yang tidak berhasil keluar dan kemudian malah depresi dan kemudian sakit? Jawabannya adalah karena kita tidak mengenal diri kita sendiri yang sebenarnya. Kalau kita mengenal diri kita dengan segala potensinya, dengan segala anugerahnya yang diberikan Tuhan kepada kita, kita pasti bisa keluar dari setiap persoalan. Pasti. Karena di dalam diri kita itu sudah lengkap. Seluruh anugerah Tuhan sudah ada. Buktinya, Tuhan itu menciptakan manusia sama. Kualitas-kualitasnya, bakat-bakatnya, potensinya itu sama. Sebagai manusia. Dia bisa berpikir, dia bisa berefleksi, dia bisa mengerjakan hal-hal yang sama sebagai manusia. Dia merasa yang sama, makan yang sama. Kalau ada orang yang berhasil, dan banyak yang berhasil mengatasi setiap persoalan yang dia hadapi, serumit apapun, berarti kita juga mempunyai kualitas talenta yang sama untuk mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Buktinya ada orang yang datang untuk berkonsultasi, mencari jalan keluar. Dan kemudian ada yang bisa membukakan pikiran mereka. Dan kemudian mengatakan, wow ternyata begitu. Nah itu berarti ada jalan keluar. Bahkan ada orang yang tidak mempunyai banyak persoalan karena dia mengerti caranya. Menurut saya persoalan itu begitu rumit dan muncul terus-menerus karena kita menyamakan diri kita dengan pikiran kita sendiri. Nah begitu kita mengatakan atau menganggap bahwa saya adalah pikiran saya atau pikiran saya adalah saya, wah sudah, persoalan bertubi-tubi. Mengapa? Karena persoalan kita itu terbatas. Sementara kita ini transenden, melampaui batas-batas. Nah kalau kita menyamakan diri pada yang terbatas, ya sudah kita nabrak sana nabrak sini karena terbatas terus. Bahkan tidak berbuat apa-apapun, kalau kita sama menyamakan diri dengan pikiran, kita tidak bahagia. Karena kita tidak bisa dibatasi. Bagaimana membatasi roh? Bagaimana membatasi relasi? Gak bisa dibatasi. Tetapi pikiran kita tidak mampu. Dan karena itu kemudian ada ketegangan. Lalu ada banyak persoalan. Karena setiap kali pikiran menemukan solusi, muncul persoalan baru. Karena memang pikiran kita hanya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang spesifik, yang tertentu. Dan seringkali persoalan yang tertentu itu meninggalkan persoalan yang lain. Saya sendiri seringkali heran mendengarkan konsultasi. Seorang istri yang kemudian berkonsultasi karena suaminya mempunyai wanita idaman lain. Dan bahkan sudah ada anak di sana. Suami juga ingin kembali, tapi tidak bisa. Dan mengatakan bahwa
saya sudah terlanjur Romo, di sana ada anak Romo. Kalau saya kembali ke istri saya, anak yang di sana tidak salah apa-apa, bagaimana saya? Tapi kalau saya tidak kembali, bagaimana istri saya? Saya tidak lagi bisa bersikap adil. Kalau saya adil dengan istri saya meninggalkan anak saya yang juga membutuhkan saya. Kalau saya memperhatikan anak saya, tanggung jawab, karena saya ada anak di sana, saya tidak adil dengan istri saya. Nah, persis. Persis. Akal budi kita tidak ada solusi untuk itu. Karena memang sebetulnya sudah terjadi kesalahan sejak awal. Tanggung jawab, hidup, kasih yang benar itu kepada istri sah. Bahwa kemudian ada yang lain itu sudah salah semua dari awal. Dan karena itu tidak bisa disatukan. Dua hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi melalui akal budi dan pikiran kita. Apalagi hanya dengan adil saja. Dan karena itu kita tidak mampu mengatasi persoalan itu kalau hanya berdasarkan akal budi saja. Maka harus berdasarkan cinta kasih, harus berdasarkan keikhlasan berkorban, harus berdasarkan suara hati, harus berdasarkan juga bimbingan yang disebut dengan discernment, dan biasanya communal discernment. Tapi intinya setiap persoalan ada solusinya, hanya pikiran kita tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi tanpa menimbulkan persoalan baru. Ada solusinya, tetapi tidak bisa hanya dengan pikiran saja. Ada hal lain yang pikiran tidak bisa mengertinya. Ada cara mengerti yang beyond reason, melampaui akal budi, melampaui pikiran. Yaitu iman, kesadaran, cinta, dan harapan. Itu semua melampaui akal budi. Dan di situ kemudian kita bisa menemukan solusi-solusi itu yang tidak bisa selesai oleh akal budi. Intinya adalah bahwa solusinya ada. Hanya caranya yang kita harus mengerti. Ada banyak orang yang bisa mengatasi persoalannya, bahkan ketika pernah mengalami keterpurukan yang luar biasa, keruwetan yang sungguh-sungguh dead end, jalan buntu. Semuanya terjadi karena bersumber pada pikiran, mengandalkan pikiran sendiri, bukan iman, bukan cinta, bukan pengorbanan, bukan pengampunan juga. Intinya kita tidak mengenal diri kita sendiri, bahwa kita itu bukan hanya terdiri dari badan dan pikiran, tetapi juga ada roh, ada iman, ada cinta, ada yang melampaui segalanya, ada kesadaran, ada transendensi. Ketika kita menyadari, kemudian sungguh-sungguh mengerti persoalan-persoalan kita, sadar apa yang ada di dalam persoalan itu, kita sudah melampaui persoalan itu. Dan ketika kita menggunakan iman, menggunakan keikhlasan berkorban, menggunakan niat untuk bertobat dan terbuka, jalan itu ada. Tetapi kalau kaku, strict, hanya mengandalkan pikiran saja, tambah rumit. Karena pikiran kita terbatas. Bukan tidak baik, tetapi terbatas. Sementara kita melampaui batas-batas. Karena manusia itu memang transenden. Fisik sekaligus rohani. Terikat ruang dan waktu sekaligus melampaui ruang dan waktu. Transenden. Dan karena itu, kalau kita memasukkan diri kita hanya pada kotak pemikiran kita, rasionalitas kita, maka kita kemudian menjadi terbatas. Yang transenden itu tidak mampu keluar dari belenggu kotak pemikiran kita sendiri. Akibatnya nabrak kiri, nabrak kanan, tambah muyek. Sekali-sekali perlu jeda, mengambil jarak.
kemudian melepaskan segala-galanya. Bahkan kalau itu untuk sementara. Supaya kemudian kita mengerti bahwa kita lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Dan ada cara lain untuk menghadapi setiap persoalan selain dengan akal budi dan pikiran saja. Tetapi ada iman, ada cinta, ada harapan, ada pengorbanan yang jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Dan kemudian di situ kita menemukan jalannya. Terutama karena Tuhan menemani kita, Immanuel. Dan Tuhan sendiri adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, kita pasti bisa transenden, melampaui, melewati, mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Dan bisa menemukan keindahan dalam kehidupan ini, dalam ketenangan, dalam kedamaian. Karena kita lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Kita lebih besar dari pikiran-pikiran kita. Kita lebih besar dari pengalaman-pengalaman kita. Terutama kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu bersama kita selalu bersama Tuhan, bahkan kita menjadi satu dengan Tuhan sendiri. Bahasa Tuhan Yesus, kita adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Dan disitulah kemudian persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa teratasi. Karena Tuhan sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Maka, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.